Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap dua terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Harilubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya, dua tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana layangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena anggap materi stand up komedi Panji rendahkan pilihan politik sebagian warga. Pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Ihsan Tualeka, layangan somasi etik terbuka kepada komika dan publik figur Panji Pragiwaksono. Somasi tersebut disampaikan lantaran materi stand up komedi Panji Mensrea dianggap telah merendahkan pilihan politik sebagian warga, khususnya pemilih pasangan Dharma Kun. Dalam somasi tersebut, Ihsan menyampaikan 3 permintaan utama kepada Panji, yaitu refleksi terbuka atas dampak materi humor tersebut terhadap martabat pemilih, klarifikasi atau pernyataan publik yang menegaskan penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik, komitmen etik ke depan untuk membedakan kritik gagasan dari perendahan terhadap pemilih. Dalam somasi etik terbuka tersebut, Panji diberikan waktu 14 hari untuk berikan tanggapan atau refleksi publik. Menurut Ihsan Tualeka, somasi ini tidak memiliki intensitas hukum dan tidak dimaksudkan sebagai tekanan. Anda masih di Anyus Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya dari mancanegara pemirsa. Militer Israel kembali langgar gencatan senjata dan melancarkan serangan ke Lebanon. Ledakan terlihat di kota Kfar Hatta pada hari Minggu. Serangan menewaskan sedikitnya 1 orang dan merusak sejumlah bangunan yang diklaim Israel sebagai milik Hizbullah. Sebelum serangan ini, militer Israel sempat mengeluarkan perintah evakuasi. Sejak gencatan senjata, Israel telah melancarkan lebih dari 600 serangan udara ke Lebanon. Di hari yang sama, militer Israel juga melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Belum ada laporan terkait adanya korban jiwa, maupun kerusakan pemirsa akibat serangan ini. Pemirsa, krisis kemanusiaan di Gaza yang masih berlangsung membuat ribuan warga Paris menggelar aksi unjuk rasa. Mereka juga memprotes pemerintah Prancis yang mengakui Palestina namun masih memasok senjata untuk Zionis Israel.
Ribuan demonstran membanjiri jalan-jalan di Paris, Prancis untuk menentang aksi genosida Israel dan krisis bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Massa marah karena Israel terus memblokade Gaza tanpa mendapatkan hukuman dan melarang organisasi kemanusiaan untuk masuk. Sementara itu, para pemukim terus melakukan penjajahan, pembunuhan dan membakar rumah warga Palestina di tepi barat. Diamnya dunia internasional juga membuat rakyat Palestina terus terbunuh setiap harinya dan terusir dari tanahnya. Para pengunjuk rasa juga mengkritik posisi Prancis yang mengakui negara Palestina namun masih memasuk senjata untuk Israel. Distribue toujours des armes ou des composants pour les autres pays, pour Israël. Résultat, on peut dire tout simplement qu'elle est complice, sans parler donc oui, elle a reconnu la Palestine, mais derrière elle n'a rien fait d'autre. Donc c'était juste pour se dorer l'image, pour dire qu'elle suit un petit peu les mouvements européens, mais en attendant, elle ne fait rien d'autre. Donc là, on s'acharne sur le Venezuela, donc la Palestine est mise de côté, alors qu'il y a tous les jours des morts. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il faut arrêter de croire qu'il y a le cessez-le-feu. Il y a 200 morts minimum par jour, donc il faut vraiment se mobiliser. On est là pour se mobiliser, pour continuer. Donc nous sommes des manifestants pacifiques et nous réclamons la paix tout simplement. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 70.100 orang telah tewas di Gaza sejak Israel melakukan genosida pada Oktober 2023. Sementara itu, 450 orang tewas di Gaza sejak disepakatinya gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Ribuan warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah. Sementara Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengumumkan rencana ekonomi untuk menangani tuntutan rakyat. Ribuan warga Iran ikut serta dalam unjuk rasa besar-besaran pada hari Senin di Gilan, Teheran untuk mendukung pemerintah Iran dan mengecam kerusuhan akibat protes nasional selama beberapa minggu terakhir. Pemerintah Iran telah menyerukan kepada warga untuk bergabung dalam demonstrasi massal guna mengutuk kerusuhan dan mendukung pemerintah serta menolak campur tangan Amerika dan Israel dalam urusan internal Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan rencana ekonomi untuk menangani tuntutan rakyat. Ratusan demonstran juga terlihat berpawai di jalan-jalan Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan Selatan. Sementara itu, pemimpin tertinggi negara Iran, Ali Khamenei, menegaskan bahwa Iran tidak akan mengampuni para perusuh. Kerusuhan dilaporkan terjadi di beberapa kota di Iran, menyebabkan 100 aparat tewas, 544 warga sipil tewas, dan lebih dari 4.000 orang ditahan. Protes yang dimulai di Teheran pada akhir Desember dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan penurunan nilai mata uang nasional. Ratusan ribu warga Iran turun ke jalan di seluruh negeri dalam demonstrasi yang didukung pemerintah dan mengecam kerusuhan yang telah berlangsung selama beberapa minggu. Televisi pemerintah Iran mengatakan bahwa demonstrasi tersebut diadakan untuk mengecam apa yang mereka sebut sebagai kejahatan teroris bersenjata. Eskalasi dalam negeri ini membuat Iran tengah disorot dunia, termasuk Amerika Serikat yang bersiap menyerang Iran.